Jumpa kembali Sobat All About China. Di kesempatan ini kita akan membahas rudal balistik interkontinental Dongfeng 41 dan suksesornya adalah Dongfeng 51 atau dikenal Dongfeng, ICBM yang ditakuti Amerika, yang didesain untuk meluluhlantarkan Amerika. Rudal balistik kelas berat milik Cina yang berada pada puncak piramida rudal balistik dunia. Rudal balistik kelas interkontinental dibangun untuk menjawab kebutuhan peperangan jarak jauh bagi Cina, Rusia, maupun Korea Utara. Amerika lah pemicunya. Paman Sam selalu terlibat konflik abad modern, baik langsung maupun tidak. Di mana ada peristiwa, maka di situ ada Amerika. Dengan berbagai senjata canggih yang dimiliki, membuat Amerika hendak memposisikan dirinya sebagai polisi dunia, hakim dunia, menguasai dunia dan menambah pengaruhnya lewat menjual ideologi dan teknologi. Memiliki lusinan kapal induk membuat Amerika sangat mudah memobilisasi angkatan bersenjatanya di depan pekarangan negara lain. Lintas pulau, benua tak jadi masalah. Geografi yang menguntungkan Amerika saat terjadi konflik dikarenakan terletak di benua Amerika dan jauh dari lokasi konflik, maka terhindar dari kehancuran. Selusin kapal induk kapal serbu amfibi menjadikan angkatan bersenjata Amerika berpindah, mengintimidasi dan siap memenangkan setiap pertempuran dengan tetap mendapatkan keuntungan, yakni pusat pemerintahan atau logistik terhindar dari ancaman. Oleh demikianlah Dongfeng 41 dibuat agar bumi Amerika merasakan kehancuran. Tidak ada cara lain selain menggunakan teknologi peroketan sebagai sarana paling handal untuk memangkas waktu jarak. Secanggih apakah Dongfeng 41 secanggih peroketan dirgantara Cina? Dongfeng 41 merupakan roket balistik generasi terbaru dengan semua penyempurnaan di abad 21. Maju pesatnya Cina dalam dunia dirgantara atau antariksa, sedemikianlah kemampuan DF-41. DF-41 dipastikan lebih canggih dari ICBM Amerika, yakni Minuteman III. DF-41 menjadi ICBM generasi terbaru dari Cina, meluncur pertama kali tahun 2012 dan masuk dalam pelayanan bersama PLA Rocket Force tahun 2017, membawa 10 hulu ledak nuklir, yang mana satu hulu ledak setara hampir 70 kali bom atom Hiroshima. Jadi 10 warhead ya 700 kali bom atom yang pernah dijatuhkan ke Jepang. 10 hulu ledak yang masing-masing setara minimal 300 kiloton TNT hingga 1 megaton. 10 ground zero dan masing-masing ground zero puluhan kali lebih dahsyat dari bom atom yang pernah dijatuhkan Amerika di Jepang. Demikian mengerikan DF-41 dengan teknologi MIRV atau Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle yang terdiri dari banyak warhead yang memiliki kemampuan independently, seperti dapat menghindar, menarget, dikendalikan, dan membawa kehancuran. ICBM menjadi andalan negara berkemampuan nuklir sebagai senjata pamungkas atau kendaraan peledak nuklir. Memiliki jangkauan paling jauh dari semua balistik, memungkinkan musuh dapat dihancurkan sebelum datang. Tidak banyak negara yang memiliki kemampuan ICBM, dan beberapa negara seperti Rusia, Korea Utara, dan Cina membangun ICBM untuk mencegah atau membalas kesewenang-wenangan Amerika.
Dikarenakan berada di belahan bumi barat, maka tidak ada senjata lain selain ICBM. Negara-negara yang berdekatan apabila terjadi konflik tidak akan menggunakan ICBM, cukup SLBM hingga NRBM. Namun semua konflik dipicu oleh Amerika dikarenakan keuntungan geografis, maka selalu membuat Amerika terhindar dari ancaman langsung ketika konflik meletus. ICBM akan menyeret Amerika dalam kehancuran seketika terhadap apa yang dicetuskannya. Oleh itu Amerika menghindari berkonflik dengan negara pemilik ICBM. Perang di Timur Tengah di Asia terhadap negara non-ICBM Amerika menciptakan kehancuran kawasan. Negara korban tidak berdaya untuk membalas. Untuk membalas objek bergerak seperti kapal, pesawat tentu membutuhkan teknologi yang canggih, apalagi menarget belahan benua Amerika. Tentu hal mustahil bagi negara kelas 3. Namun, ada pengecualian terhadap negara kelas 3 yang dipimpin oleh Kim Jong-un. ICBM Korea Utara dapat mendatangkan kehancuran, baik di sekitarnya, infrastruktur militer Amerika, bahkan dapat menjangkau belahan dunia barat, tempat tinggal Paman Sam. Amerika jelas berpikir berkali-kali, tidak seperti ketika menjatuhkan Saddam Hussein atau Gaddafi. Oleh itu, pentingnya negara menguasai ICBM plus nuklir. DF-41 dapat menjangkau semua wilayah Amerika, dapat menempuh 14.000 km, berbasis kendaraan dan rel, dengan keakurasian 100 meter, dapat diluncurkan di mana saja, tanpa perlu silo atau pendukung lainnya, sebab kendaraan peluncur dilengkapi sumber daya tersendiri. Begitu praktis membuat Amerika jelas tidak berani untuk mencetus perang dengan Cina. Cukup satu DF-41 dapat menghancurkan 10 kota penting di Amerika. Apalagi puluhan DF-41, jelas tidak dapat dibayangkan kondisi belahan bumi Amerika apabila terjadi perang. Amerika memang masih memiliki nama besar yang pedas, sedap. ICBM Minuteman III adalah jadul, sudah berusia, sudah 50 tahun, cukup tua untuk ukuran ICBM. Keakurasian 185 meter, apalagi harus bersaing dengan arsenal nuklir seperti dari Rusia atau Cina, jauh tertinggal. Hanya memiliki 3 hulu ledak nuklir yang masing-masing setara 175 kiloton TNT. Jelas tertinggal jauh dari DF-41 yang masing-masing warhead berisikan atau setara 1 megaton TNT. Diluncurkan dari silo membuat mobilitas tidak sebaik kendaraan atau berbasis rel, lokasi fix, dan dapat dilumpuhkan sebelum diluncurkan. Namun sebenarnya kekuatan nuklir Amerika ada di laut, lewat memiliki kapal selam nuklir balistik yang masif, SLBM, Trident II. Namun negara seperti Cina dan Rusia juga memilikinya. DF-41 selain bermuatan hulu ledak nuklir, juga konvensional alias non-nuklir. Amerika dan Rusia sedang mengembangkan rudal balistik yang sangat kuat. Cina pun melakukan hal serupa. Suksesor DF-41 sudah di depan mata. Kemungkinan tidak lama lagi akan diperkenalkan ke publik. Sangat dirahasiakan, jelas sangat mematikan. DF-51 memiliki jangkauan hingga 20.000 km, multi
hulu ledak generasi baru, setara 18 hingga 30 hulu ledak nuklir maupun konvensional. Jadi, satu DF-51 dapat mengakomodir hulu ledak nuklir setara 40 megaton, setara tisar bomba, namun memiliki keunggulan jauh melebihi tisar bomba single warhead. 40 megaton setara 4 kali lebih destruktif dari DF-41. DF-51 memiliki pertahanan otonom yang luar biasa. Ketika berada di orbit dapat mendeteksi pencegat balistik atau interceptor, maka tahap ketiga DF-51 akan memisahkan diri dan mulai mencari atau menghancurkan interceptor. Hulu ledak inti masuk kembali ke atmosfer. Hulu ledak inti dapat membagi dirinya menjadi 2 tahap. Tahap pertama akan dimasukkan ke dalam tanah sedalam-dalamnya dengan bantuan energi kinetik dari kecepatan hypersonik, lalu meledak hingga merusak bunker. Tahap kedua pun ikut meledak pada ketinggian 100 meter, sehingga akan menghasilkan 10 kali gelombang kejut, dinamakan ledakan nuklir terintegrasi dan akan membawa kehancuran yang belum pernah terjadi. Cukup 3 DF-51 akan membuat Amerika kembali ke zaman purba. Jelas Amerika tidak berani bermain-main. DF-51 dikategorikan heavy duty rudal balistik. Tungfeng adalah angin timur. Berkat jasa Chen Sheshen menjadikan angin timur disegani lawan. Cina kini memiliki senjata terakhir untuk melakukan pembalasan kerusakan dahsyat terhadap lawan. Cina melakukan modernisasi rudal balistik interkontinental untuk menjamin kestabilan keamanan negara dari ancaman negara-negara agresor, baik Jepang maupun Amerika. Negara yang senang bermasalah, mengintimidasi, memperbudak, mempertunjukkan kekuatan senjata. Negara-negara demikian kini akan berpikir berkali-kali apabila tidak ingin kembali ke zaman purba. Cina selalu menegaskan bahwa mereka tidak mencari hegemoni, tidak juga perlombaan senjata, namun untuk mempertahankan peradaban dari ancaman luar yang pernah terjadi, yang telah memporak-porandakan Cina pada masa lalu. Apabila negara yang memposisikan dirinya sebagai polisi dunia selalu menggunakan pola yang sama untuk menghancurkan negara lemah, melemahkan negara yang hendak melampauinya, maka hegemoni tersebut harus dibalas dengan setimpal. Sampai sudah di penghujung topik. Terima kasih sobat sudah meramaikan channel ini. Jumpa di topik selanjutnya dan salam All About China.